Kali ini saya akan memperbaiki sebuah komstir motor Honda Degen Evo yang udah nggak enak saat di jalan, jadi jalan oleng. Jadi saya akan memperbaikinya. Nah, cara memperbaikinya seperti apa? Simak terus videonya. Mari kita bongkar terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan bongkar terlebih dahulu bagian headlamp. Setelah bagian headlamp terlepas, saya lanjut mengendorkan semua baut-baut yang menempel pada segitiga atas dan bawah. Setelah semuanya kendor, lalu saya lepaskan stang bracket dan juga halu-halu depan. Nah, ini ketika sudah terlepas semuanya, halu-halu dan bracket, dan ini adalah mur pengunci dari komstir. Dilepas juga, cukup diputar seperti ini. Setelah terlepas, kita tarik ke bawah pelan-pelan. Nah, sudah terlepas. Dan ini bagian ball bearingnya. Ini sudah jelek. Ini bagian atas. Dan kita lihat bagian bawah. Nah, ini bagian bawah sama juga sudah jelek. Oke, lanjut kita bersihkan dan kita ambil semua ball bearing yang sudah jelek ini. Setelah itu, bongkar mangkok atas dan mangkok bawah komstir untuk diganti yang baru menggunakan pahat seperti ini. Dan ini segitiganya. Nah, ini tutup bagian bawah komstir, nanti kita lepas untuk diganti yang baru. Sekarang kita lihat komstirnya. Untuk pemasangannya jangan sampai terbalik. Nah, di belakangnya itu ada petunjuk cara pemasangannya atas dan bawah ini. Ini jangan sampai tertukar yang atas dan yang bawah. Soalnya berbeda ukuran yang atas dan yang bawah ini. Jadi ada tutup bawah, tutup atas, mangkok bawah dan mangkok atas. Kita lihat, nah ini dia. Ini tutup atas. Nah ini tutup bawah. Ini ball bearing. Nah ini mangkok atas. Ini mangkok bawah. Sekilas sama tapi berbeda kalau dilihat dari ukurannya. Yang bawah dan yang atas ini. Untuk mangkoknya sama, cuman yang berbeda itu tutupnya agak tebal dan agak tipis. Sebelum kita pasang, kita oleskan dulu grease atau stempet pada dudukan mangkok komstir ini sebelum dipasang, agar nanti saat pembongkaran selanjutnya tidak susah. Kita oles seperti ini di bagian dudukan mangkoknya. Nah, setelah dioles, kita baru pasang mangkok bagian atas. Pukul-pukul terlebih dahulu menggunakan palu lunak atau palu kayu supaya tidak lecet bagian atasnya seperti ini. Nah, ketika sudah rata seperti ini, kita gunakan bagian mangkok atas yang sudah rusak tadi untuk memahatnya ke dalam. Nah, ini kan sudah rata nih. Nah, ini yang jelek yang tadi yang atas, kita simpan di atas seperti ini, lalu kita ketok-ketok pelan-pelan. Ini fungsinya supaya tidak membuat lecet mangkok atas yang baru tadi. Jadi yang kena getok itu yang jeleknya. Nah, seperti ini ketika sudah rata dengan bagian atas. Ini harus rata, jangan sampai nongol. Setelah itu lanjut kita pasang mangkok bagian bawah. Caranya sama seperti tadi, kita oleskan stempet terlebih dahulu. Setelah dioles, caranya sama dipasang seperti tadi. Ketok-ketok pelan-pelan. Nah, ketika sudah masuk semua, kita pakai yang bekas. Pakai mangkok bawah yang bekas seperti tadi. Kalau tadi kan yang atas, sekarang pakai mangkok bekas yang bawah. Kita getok terus sampai benar-benar mentok ke dalam. Soalnya di bagian bawah itu ada sedikit stopper untuk patokan sudah mentok atau belumnya pada komstir.
Nah, seperti ini sudah selesai. Ini kan yang atas sudah rata nih. Kita lihat yang bawah. Nah, yang bawah juga sama, itu harus sampai mentok seperti ini. Ini agak ke dalam. Di dalamnya itu ada stopper, kita pegang sudah mentok atau belum. Kalau sudah mentok, berarti sudah masuk semua. Nah, selanjutnya kita pasang ball bearing. Sebelum kita pasang ball bearing ini, kita kasih grease terlebih dahulu. Sebelum kita kasih grease ini, kita bersihkan terlebih dahulu komstirnya agar tidak ada kotoran yang menempel. Nah, jika sudah bersih, baru kita oles dengan grease tadi. Oleskan di semua bagian mangkok atas dengan grease seperti ini. Nah, ini sudah dioles semua. Kita langsung pasang ball bearingnya. Pasang satu-satu, hati-hati agar tidak jatuh, karena lumayan kecil juga. Kita pasang satu-satu seperti ini. Dan ini sudah terpasang semua. Kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah rapih, sekarang kita pasang tutup bagian atasnya. Jangan sampai tertukar ya, tutup atas dan tutup bawah, soalnya ketebalannya agak berbeda. Kita oleskan dulu, lalu kita tempel seperti ini. Nah, setelah bagian atas selesai, kita lanjut untuk membuka as komstir. Nah, ini asnya, ini tutup bagian bawah, ini nempel ke as, nanti kita pahat congkel ke atas. Congkel saya menggunakan obeng min atau obeng getok, kita congkel ke atas. Ini agak keras, jadi kita perlu menggetoknya. Jadi seperti ini nih. Ini yang bawah. Ini yang bawah, nanti dipasang di sini setelah dilepas. Nah, ini setelah dilepas, ini ada seal bawah. Nah, ini yang jeleknya nih. Ini yang tadi terpasang, ini sealnya nih. Nah, ini seal ini nanti kita pasang lagi karena masih bagus. Dan yang diganti itu tutup bawahnya. Nah, ini sama ini. Nih, sama kan? Berbeda dengan yang atas. Itu yang atas agak tipis. Nah, ini sama nih, agak tebal. Kalau tertukar saya juga kurang tahu sih berpengaruh atau tidak, tapi saya mengikuti sesuai yang ada di petunjuk pemasangan komstir. Sebelum kita pasang tutup bawahnya, kita oleskan dulu grease seperti biasa, lalu kita masukkan sealnya yang tadi. Nah, seperti ini nih, seal yang tadi ini. Nanti ketika di bawah bakal menempel seperti ini ke bagian tutup. Nah, nanti akan seperti ini di bagian bawahnya. Oke, kita lanjut saja pemasangan tutup bagian bawah. Kita oles dulu agar pemasangannya mudah dan tidak keset. Nah, cara memasangnya ini kita pahat ke bawah, tapi jangan terlalu pahatnya menempel ke as, nanti baret. Jadi saya pakai penutup yang jelek yang tadi, penutup bawah yang sudah jelek. Caranya seperti ini dipasangkan, lalu kita ketok pelan-pelan supaya masuk ke dalam. Nah, kita getok pakai obeng min. Kalau kalian punya pahat, boleh pakai pahat, asal jangan terlalu menempel ke as, nanti asnya baret.
Nah ini nih, ini udah terpasang, ini udah mentok sampai bawah seperti ini nih, seperti ini. Bentar, saya bersihkan terlebih dahulu. Nah ini dia, ini sudah mentok sampai bawah nih. Mungkin fungsi seal itu supaya tidak rapat ke segitiga bawah, jadi ada sedikit spare mungkin ya untuk seal yang tadi. Nah kita pasang ball bearing. Seperti biasa sebelum dipasang ball bearing kita olesi dulu dengan stempad atau grease. Nah setelah itu kita pasang ball bearingnya. Kita susun satu-satu semuanya. Dan sudah selesai tersusun rapi seperti ini. Lanjut kita pasang di leher yang tadi. Nah ini sebelum dipasang kita oles dulu dengan grease. Kita oles merata semuanya. Nah sudah dioles semuanya, kita masukkan pelan-pelan supaya ball bearingnya tidak berjatuhan ke bawah. Kita masukkan pelan-pelan seperti ini, hati-hati. Ketika sudah masuk seperti ini, kita kunci menggunakan mur pengunci komstir yang tadi. Nah seperti ini, cukup mudah kan untuk memperbaiki komstir yang sudah jelek. Nah setelah kita pasang murnya, lalu kita kencangkan, habis itu kita setel. Nah dan ini sudah terpasang. Selanjutnya saya kencangkan pengunci komstir ini menggunakan pahat atau obeng min dengan cara digetok-getok menggunakan palu. Nah setelah itu kita rakit lagi semua halu-halu, segitiga atas, segitiga bawah, dan juga headlamp. Lalu kita setel ulang komstirnya, apakah terlalu kencang atau terlalu kendor. Jadi nanti kita setel ulang. Nah ini sudah selesai pemasangan komstir, kita pasang lagi. Sedikit informasi juga, biasanya ketika pemasangan komstir baru itu selesai, setelah kita pakai di jalan raya sehari 2 hari, itu si bautnya bakal kendor lagi. Jadi kita harus setel lagi untuk mengencangkan, karena mungkin karena beban dari kendaraan membuat si komstir jadi kendor atau kurang penyesuaian. Jadi ketika dipasang dan kita gunakan di jalan pasti bakal kerasa agak oblak lagi. Nah itu mungkin lagi masa penyesuaian. Setelah itu kencangkan saja mur atasnya atau setel ulang lagi. Habis itu baru komstir bisa nyaman digunakan. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.